Kisah intens investigasi. Perseteruan keluarga yang menyeret nama aktris kontroversial Nikita Mirzani dengan buah hatinya Laura Mezani alias Loli. Memang diketahui bak drama sinetron yang belum juga menemukan endingnya. Ya, baru-baru ini dalam siaran langsungnya di media sosial, Loli pun mengucap keinginannya untuk kembali ke tanah air. Alih-alih pulang untuk bertemu sang bunda dan juga meminta maaf, Loli pun malah berujar ingin menyewa apartemen murah di Bilangan, Jakarta Selatan. Dan meminta bantuan dari pengikutnya di sosial media untuk merekomendasikan apartemen yang akan ditempatinya nanti. Tak ayal, kalimat ini pun langsung membuat Nikita sebagai ibu pun dibuat geram dan memberikan tanggapan pedas atas keinginan putri sulungnya tersebut. Lantas, seperti apakah respon yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kepada tim intens investigasi saat kemarin ditemui di kantornya soal kabar tersebut? Dan juga kabar Loli yang justru senang dihapus namanya dari kartu keluarga. Sementara itu, sebelumnya juga viral aksi Loli yang dianggap bucin berlebihan kepada sang kekasih Fadel Bajide yang dituding berselingkuh dengan seorang tiktokers bernama Hana Syahab. Lewat akun media sosial Hana, diketahui jika kekasih Loli yang baru bebas dari penjara ini mengajak Hana jalan. Lalu seperti apa bantahan Loli mengenai Fadel yang dituding selingkuh? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tentu masih segar dalam ingatan. Seperti apa drama keluarga yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan putrinya Laura Mezani alias Loli yang mewarnai tahun 2023 dengan banyak drama yang terjadi di dalamnya. Ya, mulai memanas diduga saat Loli menceritakan semua keluh kesahnya dalam video panjang yang diunggahnya di sosial media, di mana Loli saat itu pun baru saja diberangkatkan Nikita Mirzani untuk bersekolah di Inggris pada saat itu. Sungguh sial upaya Nikita Mirzani yang sudah susah payah menerbangkan putrinya tersebut dengan biaya yang tidak murah tentunya. Tapi justru Loli malah memutuskan kembali ke tanah air yang diungkapkannya lewat siaran langsung di hadapan para pengikutnya saat itu. Dengan gayanya yang seolah tidak mengharapkan bantuan dari siapapun, Loli pun juga meminta para pengikutnya di sosial media untuk merekomendasikan apartemen murah di Bilangan, Jakarta Selatan untuk dirinya tinggal selama di tanah air. Saat ditanya soal keinginan putrinya untuk kembali ke Jakarta, Nikita Mirzani pun memang tidak memberikan respon tegas. Ia pun hanya berujar jika ia terlalu sibuk dengan urusan lain, termasuk dua anaknya yang masih kecil yang tentunya masih memerlukan belayan tangannya. Lantas benarkah jika hal tersebut juga mengesankan jika Nikita Mirzani sudah tidak mempedulikan Loli lagi di dalam hidupnya? Pulangnya kemana? Ya ke Indo. Ke Indo, kemana lagi? Paling aku nanti nyewa apartemen atau kayak gimana, aku nggak ngerti. Gampang lah itu mah, kalau di Indo mah gampang. Kalau di Indo tuh gampang. Bisa nyewa apartemen atau nggak aku bisa kan nanti kan aku kalau misalnya mau aku jadi pulang itu paling aku sama teman aku terus aku balik lagi ke UK gitu. Ke rumah siapa kak Indonya? Ke rumah aku sendiri.
Aku lagi nyari-nyari ini nih, lagi nyari-nyari apartemen yang bagus di Indo, tapi yang nggak mahal. Menurut kalian di mana ya? Kalau apartemen di Indo, tapi aku maunya di Jakarta Selatan. Gak mau di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Utara, aku nggak mau. Di mana ya enaknya? Enaknya di mana guys? Kalau nyewa apartemen tuh, tapi jangan yang mahal-mahal, ngerti gak sih? Maksud aku. Emang mau pulang kak? Katanya nggak mau pulang. Bukannya nggak mau pulang sayang, bukannya nggak mau pulang. Kamu nih ya nggak ngerti kalau dibilangin. Aku tuh bukannya nggak mau pulang, tapi kan aku kan ke UK itu kan mau selesaiin edukasi, ya kan? Mau kerja juga, bukannya nggak mau pulang, gitu. Terus kalau misalnya emang pulang sebentar, emang kenapa? Kan nggak ada masalahnya, guys. Tapi nanti kalau pulang balik lagi ke UK, ngerti nggak? Nggak netep di Indo, nanti balik lagi ke UK. Saya terlalu sibuk dengan urusan yang lain karena masih ada 2 anak yang harus diperhatikan, ya kan? Masih kecil-kecil juga, jadi ya nggak terlalu into banget urusan yang lain-lain sih. Karena banyak hal yang lebih penting yang harus diurus gitu. Nggak mau berhubungan lagi sama Loli. Kalau sekarang seperti apa? Masih seperti dulu atau seperti apa sih kak? No comment. No comment lah. Itu biar jadi urusan gua dan keluarga. Jadi nggak mengharapkan Loli pulang lagi bang? Enggak. Kalau bisa ya jangan pulang. Karena gua nggak mau anak gua yang 2 orang ini terkontaminasi gitu. Gua kan nggak bisa 24 jam di rumah. Let's say dia pulang, terus nanti Aska sudah bisa diajak bicara gitu kan. Apa nanti yang akan diomongin? Kalau gue sekarang, kalau anak gue yang satu seperti itu, ya gue harus jaga yang 2 ini, jangan sampai seperti itu. Ya, jika berkaca kepada komentar yang diberikan Nikita Mirzani tersebut, memang tak salah juga. Jika banyak yang beranggapan Nikita Mirzani telah memutuskan hubungannya dengan anak sulungnya tersebut. Terlebih lagi, dalam sebuah video yang tayang di media sosial, Nikita pun sempat berujar jika ia lupa memiliki berapa anak dan serius telah menghapus nama Loli dalam kartu keluarga. Yang berakibat, Loli tidak akan mendapatkan secuil pun harta, termasuk menstop asuransi jiwa yang sebelumnya dibuatnya untuk keberlangsungan hidup sang anak saat studinya di Inggris UK. Belum lagi, Nikita pun juga membahas terkait asuransi jiwanya yang membuat Loli pun tidak bisa mengganti karet behel, yang ternyata juga mendapatkan tanggapan dari Loli seperti berikut ini. Serius, itu udah dicoret dari kakak? Canda nih. Nggak serius. Ahli waris dia sudah nggak dapat. Okay. Asuransi sudah di stop. Katanya siapa? Loli ganti karet behel. Katanya siapa? Nggak pernah ganti karet behel. Dari Hong Kong nggak pernah ganti karet behel. Kalau nggak ganti karet behel jijik dong gue. Ampun. Ini yang ngebilang nggak ganti karet behel ini kayak SKSD ya, jatuhnya SKSD ya. Kayak yang so paling tahu gitu. Aku kalau di sini itu namanya ke rumah sakitnya tuh namanya ini nih, ortodontis. Nih, rumah sakit aku nih. Kalau aku ganti behel nih. Kemarin aku baru ke situ 1 bulan yang lalu. Mana ya story aku ya, coba kita lihat story aku yang ada di archive IG. Ini masa ya nggak ganti karet behel? guys warna silver ya kak itu? Iya warna silver. Masa ya aku nggak ganti karet behel sih? Duh, nanti Januari tanggal 3 aku kesana lagi. Mau ganti karet. Mau dikontrol karetnya. Nanti aku ganti warna deh ya.
Aku ganti warna deh, biar kelihatan ganti deh. Aku ganti warna, biar kelihatan ganti karet. Karena emang jujur, aku kalau pakai karet itu sukanya karet yang warna abu-abu. Kalau bukan karet warna abu-abu aku nggak suka. Kelihatannya kayak ngejreng banget, giginya ngejreng banget kayak, tau lah. Hubungan sama Loli sendiri sekarang gimana? Gak ada hubungan sama sekali. Serius masih kontak Kak? Ya kan saya di blok. Itu udah ada kontak sama sekali kan ini? Gak ada. Untuk pantaunya gimana? Yang apa yang harus dipantau? Udah lama, saya juga udah nggak peduli dia mau pulang mau enggak, serah aja. Kan nanti suatu saat juga nanti dia akan merasakan bagaimana pahit susahnya menjadi seorang ibu, apalagi single parent yang membiayai hidup sendiri kan. Ya biarin aja, dia mau bebas ya silahkan bebas. Oh, ya iya dong, kan gue juga kemarin di email sama orang social house di UK. Dia nanya apakah kamu masih mau membiayai, saya bilang kan tidak. Itu nggak ada. Apalagi nggak peduli saya mau dia pacaran sama tiktoker kek, tukang semir kek, tukang bangunan sekalipun saya udah nggak peduli, sudah tidak peduli. Ngerti nggak namanya diikhlasin? Ya udah, ya ikhlas udah mau bagaimana? Kecewanya saya udah terlalu tinggi sampai akhirnya keluar kata-kata ikhlas gitu. Di setiap doa juga saya ikhlaskan ya Tuhan. Udah gitu, ya bagaimana dong? Orang yang nggak tahu ya, saya juga bingung kenapa begitu. Kayaknya saya sebagai orang tua udah melakukan hal yang terbaik lah. Ya namanya kita sebagai single parent punya anak perempuan ya, pasti dijaga dong sebisa mungkin kan. Yang mungkin disalahartikan dijaga itu namanya dikekang, diapain ya memang dikekang, ya memang kalau dia pergi memang selalu diantarin sama salah satu ART di rumah, ya memang dikunciin di kamar, memang daripada saya injek mending saya kunci. Lagian kalaupun saya pukul kan anak saya, bukan anak tetangga, salahnya di mana? Nah, dipukul juga kan dia tidak pernah memberikan alasannya kenapa dia dipukul. Orang kan dia cuma bisa bilang di Instagramnya dia atau di TikToknya dia, saya dipukul ya. Kasih tahu dong alasannya kenapa dipukul, jangan ambigu ya kan. Nanti kalau saya bilang saya pukul karena ini, nanti wah ibu kurang ajar nih, aib anaknya dibuka-buka, salah lagi ya kan. Jadi ya udah biarin aja. Meskipun begitu, Loli agaknya memang memiliki sifat yang keras yang menurun dari sang bunda. Di balik semua kabar tersebut, dalam siaran langsungnya di media sosial, Loli pun juga malah berujar jika tidak apa-apa apabila sang bunda menghapus namanya dari kartu keluarga. Bahkan dalam tulisan yang dibagikannya, Loli pun juga bersyukur telah dihapus dari kakak karena bisa keluar dari keluarga toksik yang selama ini memperlakukannya seperti seorang budak. Loli pun mengaku bisa terbebas dari tekanan batin maupun mental. Lantas, apa maksud dari permintaan maaf Loli yang diungkapkan telah dilakukannya kepada Nikita Mirzani selama beberapa kali? Benarkah hal tersebut buntut dari ketakutan Loli yang terancam tidak akan mendapatkan secuil pun harta kekayaan dari sang bunda yang tentu nantinya akan jatuh untuk dirinya? Kan udah dikeluarin dari kakak. Ya emang kenapa kalau gue udah dikeluarin dari kakak? Kok gue yang dikeluarin dari kakak lu yang ribet sih? Aneh. Gue aja yang dikeluarin dari kakak aja biasa aja, gue dikeluarin dari kakak nggak ribet sendiri. Lu yang ribet, sumpah. Gue yang dikeluarin dari kakak, lu yang ribet, lu yang sedih. Gue biasa aja. Kalau ada kakak kan nggak bisa bikin KTP. Gampang kalau kena orang dalam mah. Kalau kena orang dalam mah gampang guys. Gak usah ribet lah. Gak usah ribet. Ya, udah aja pada repot sama hidup gua. Gua aja biasa aja. Minimal minta maaf sama mama lo lol. Ya Allah, ya Allah. Emang kalau misalnya kita minta maaf sama mama, misalnya nih, gua udah minta maaf gitu. Emang gua harus spill gitu, gua udah minta maaf gitu kan kagak. Gitu loh, kan kagak, kan nggak semuanya harus di-spill. Udah berapa kali gue minta maaf mama gue, buset. Sebelum lo suruh gue juga udah lakuin. Gila, sebelum lo suruh, sebelum kalian pada suruh gue
sama hidupnya, ya udah. Lu juga happy sama hidup gue, udah jalannya masing-masing aja. Lu gak usah pada ribet deh, gue aja gak ribet. Loli bilang dia bersyukur dihapus dari KP. Gimana menurut kamu, Kak? Kalau saya sih sekarang orangnya lebih gimana ya? Apa yang sudah ya sudah gitu. Nggak mau terlalu dipusingin gitu. Karena kan hidup itu kan terus berjalan. Kita kalau fokus ke satu orang saja nanti jadinya nggak berkembang gitu kan. Jadi ngurusin yang pasti-pasti aja lah gitu. Sementara itu, terlepas dari semua drama yang terjadi, sosok Nikita Mirzani pun memang dalam kurun waktu 1 tahun belakangan ini sangat berbeda dari sebelumnya. Nikita pun lebih banyak aktif di akun sosial media miliknya tanpa menyenggol siapapun seperti yang biasa dilakukan sebelumnya. Benarkah jika hal ini merupakan buntut dari permasalahannya yang tidak berkesudahan dengan sang anak? Ataukah Nikita Mirzani telah menemukan eksistensi baru dalam hidupnya, yaitu dengan hidup damai tanpa mempedulikan hiruk-pikuk drama yang terjadi yang biasanya tidak pernah lolos dari komentarnya. 12 bulan ya? Gak mau ketemu wartawan, gak mau diwawancara. Iya gini-gini aja kabarnya, baik-baik aja alhamdulillah, masih seperti biasa. Ngurus anak, ngurus bisnis, kerjaan. Ya kalau itu kan memang namanya pendewasaan diri. Kita kan namanya hidup kan makin kesini kan makin belajar dari apa yang pernah kita ambil ternyata salah gitu kan. Ya kalau kayak gitu sebetulnya memang aslinya Nikita Mirzani ya memang seperti itu, nggak mau bikin masalah, nggak mau yang gimana-gimana. Kayak gini hidup tentram 12 bulan ini ternyata lebih mengasihkan gitu, nggak pusing, kepala nggak migrain, gitu, lebih fokus. Tidak ada yang harus disesali dalam hidup. Itu namanya fase dimana kalau kita menyesali hidup, harusnya gue nggak begini ya, harusnya berarti itu kita nggak bisa belajar dari apa yang kita ambil saat itu kan. Nggak ada yang disesali, tapi mungkin lebih dijadikan pelajaran aja. Oh berarti Nikita kamu nggak boleh begini, kamu tuh harus begini, berteman juga jangan terlalu bagaimana banget gitu. Jadi ya belajar dari situ aja, dan alhamdulillah 12 bulan ini ternyata bisa dilakukan dengan baik gitu kan. Nggak ada laporan polisi, Instagram juga nggak huru-hara, isinya baik-baik saja. Bahkan sampai orang-orang sampai kayak bingung, kok bisa sih Nik sampai 12 bulan begini? Ya bisa, karena memang aslinya Niki kan nggak terlalu into banget sama sosial media biasanya kan, karena kan Niki punya orang yang untuk posting-posting di sosial media gitu. Jadi happy banget malah sekarang, terlalu happy sampai lupa sama gosip-gosip gitu. Biasa kan ada opsi apa nih, wah seru nih untuk diceletukin, sekarang udah nggak peduli gitu. Di sisi lain, Loli pun kembali ngamuk kepada warganet yang menuding kekasihnya telah berselingkuh. Seperti apakah bantahan Loli tentang hal ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Ya, jika ditelisik ke belakang, memang sejak memulai pendidikannya di Inggris, ada saja drama yang menyeret anak sulung Nikita Mirzani tersebut. Dan sebelumnya, sempat heboh gaya berpacaran LDR ala Loli dan Fadel yang dianggap warganet terlalu berlebihan.
Kisah cinta Loli dengan Fadel Bajide pun sempat terhalang dinding penjara karena Fadel tersandung kasus pengeroyokan yang dilakukannya bersama dengan 2 saudaranya. Baru saja bebas, Fadel pun dituding main api dengan seorang TikTokers bernama Hana Syahab. Dalam akun sosial media Hana, terlihat Fadel mengajak jalan Hana. Loli yang tidak terima langsung membela mati-matian kekasihnya tersebut. Dan seperti inilah bantahan Loli mengenai Fadel yang dituding berselingkuh. Ada aja malam-malamnya dibikin ngapa ada aja gitu ya. Mau tidur lagi sakit ya, muka udah cemong, alisnya udah begini. Ada aja ya masalah gitu. Ada aja orang pengen naik daun caranya begini banget. Wah pusing. Lagian tuh guys ya, kalian tuh kenapa sih gampang banget percaya? Gampang banget percaya. Lu tahu nggak? Itu si Fadel sama si Hana itu mereka udah temenan dari dulu, woi. Dari dulu itu mereka udah temenan dari dulu. Tapi si cewek ini aja ya yang kecentilan, keganjenan. Jadi seakan-akan pacar gue tuh yang chat duluan. Duh, itu kalau bukannya pengen ngejelek-jelekin, pengen ngancurin hubungan gue sama pacar gue, itu apa namanya? Kalau misalnya emang dia ada niatan baik ya, dia emang bilangnya katanya iya gue pengen bilangin lu. Dan kalau misalnya emang lu pengen ngebilangin gue, kalau misalnya emang lu niatnya baik, karena lu bilangin niatnya baik ya, mungkin lu nggak tahu lu keceplosan atau kayak gimana itu lu ngomong kayak gitu. Tapi kalau emang lu niat baik, lu nggak ada yang namanya nge-post kayak gitu kan Cindy? Ya kan? Pasti kan lu langsung dong ngechat gue dong. Iya kan? Gak mungkin dong lu post-post gitu. Itu kan berarti kalau kayak gitu kan udah niat, udah seniat itu. Ya, sampai nge-S. Berarti kan emang udah niat kan? Emang si cewek ini kelihatan banget kan cari namanya gimana kan Cindy? Iya nggak? Lu setuju gak sama gue? Karena dia bilang gini, gue pengen kasih tau lo. Lah, kalau misalnya emang lu pengen kasih tau gue, kenapa nggak lu langsung chat gue aja? Ya kan? Kenapa lo langsung nge-iniin TikTok buat apa? Gue juga nggak ngebilang kalau cowok gue salah ya. Cowok gue salah, tapi yang lebih salahnya ini ceweknya. Serius gue mah. Karena gue tahu cowok gue kayak gimana. Gak mungkin dia begitu, gak mungkin. Kenapa gue bisa bilang gak mungkin? Kenapa gue bisa bilang gak mungkin cowok gue kayak gitu? Karena dia aja, Cindy, asal lo tahu, cowok gue itu kalau kemana-mana selalu sama keluarga besarnya. Sama papanya, sama mamanya, sama keponakannya, sama kakak iparnya, sama abang-abangnya. Cindy, lu tahu nggak? Dan waktu pun dulu sebelum pacaran sama gua, dia punya cewek, itu pun juga dia bawa ceweknya jalan sama keluarganya. Itu nggak pernah mereka jalan berdua, nggak pernah. Dan itu siapa yang ngebilang? Itu kakaknya sendiri yang ngebilang, bukan dia. Coba, kenapa dia begitu Cindy? Ya kan? Walaupun dia udah punya cewek lah, walaupun si cewek ini juga udah punya pacar, tapi nggak gitu juga lah. Chatan juga privasi lah menurut gua lah. Gak mungkin dong tiba-tiba lagi chatan, tiba-tiba diumbar. Kan nggak jelas banget, freak anjir, jatuhnya freak. Mau ngapain lu cari nama kalau kayak gitu? Sebel banget gua, dari kemarin gua udah baik-baikin ini cewek loh. Gua baik banget, gua chatan sama dia baik banget anjir. Gila, gak ada gua, aduh. Capek gue, bingung gue kenapa ada orang terus nih yang selalu yang ganggu hidup gue tuh banyak banget Cindy. Sementara itu, sebelumnya juga sempat heboh Loli yang tiba-tiba kembali kepergok mempromosikan permainan judi daring di sosial media pribadinya. Sontak tindakan ini pun juga memancing beragam komentar dan juga menyudutkan Nikita Mirzani. Lantas, benarkah Nikita pun juga merasa gagal menjadi seorang ibu karena tindakan yang dilakukan putrinya itu? Enggak lah, kalau gagal mah
udah gue picak, udah gue nggak gagal lah ya. Ini namanya proses kehidupan lah ya. Kan gue nggak tahu Tuhan punya rencana apa gitu. Nggak ada. Kalau gagal anak gue yang 2 gagal dong. Baik-baik aja buktinya.